Aku tuh takut sih, Mhm. takut banget kalau misalkan ibadah aku nih, yang udah aku terapin selama bulan Ramadan kemarin, itu tuh malah jadi hilang. Hilangnya karena nggak ada vibes puasanya ya, Betul nggak ada banget. vibes Ramadannya ya. Iya. Puasa Syawal itu ada 5 keutamaannya loh. Nah, dalam kitab Lataiful Ma'arif, keutamaan puasa Syawal yang pertama adalah sebagai penyempurna puasa Ramadan. Assalamualaikum sahabat muslimah, kalian apa kabar nih? Sekarang tuh udah akhir puasa, dikit lagi lebaran dan jujur aku tuh bener-bener senang banget. Karena kan kita tuh bakal ketemu sama sanak saudara kita. Di sisi lain juga aku sedih banget ya, karena itu bisa dibilang episode terakhir kita, episode aku terakhir nemenin kalian sahur bareng Kak Isti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kakak Masya Allah, apa itu? Ini ada sandwich Ih suka, kakak tau banget kesukaan aku deh. biar puasanya makin semangat. Terima ya kalau gitu. Iya. Tapi kita makan kali ya Kak. Oke. Kak, nggak berasa nggak sih kalau sekarang tuh udah mau mendekati lebaran? Iya, Jujur aku padahal sedih banget, Kak. mhm, kayak baru kemarin ya awal Aduh puasa ya? kemarin nggak berasa banget ya. Kalau kata orang Sunda mah nyerelek banget waktunya. Itu nyerelek. Begitu cepat berlalu gitu loh, Kak. Kosakata baru ini, Iya, nyerelek. nyerelek. Kak, sebenarnya aku tuh takut sih. Mhm, Takut banget kalau misalkan ibadah aku nih, yang udah aku terapin selama bulan Ramadan kemarin, itu tuh malah jadi hilang. hilangnya karena nggak ada vibes Betul, puasanya ya, betul nggak ada banget. vibes Ramadannya ya. Iya. Iya sih emang kadang, eee, ibadah kita tuh kayak ngerasa turun gitu ya Iya, apalagi setelah kalau mhm, setelah beres Ramadan. setelah puasa Iya, ketemu lebaran, ibadah tuh jadi kayak aduh turun oh banget, iya, Kak. jadi kayak nol lagi gitu kan. Padahal seharusnya yang kita bangun itu bukan vibes-nya si Ramadan itu, tapi kita bangunnya itu rutinitasnya. Jadi kalau misalnya si vibes-nya hilang, rutinitasnya itu tetap ada. Kita tetap bangun malam untuk qiyamul lail, kita tetap puasa sunahnya, walaupun kan nggak wajib ya, tetap, tapi masih ada yang sunahnya. Jadi kita tetap jalanin aja. Rasa ibadahnya saat puasa itu terus ada. Jadi Syawalnya kita penuh dengan ibadah, bulan-bulan setelahnya juga kita penuh dengan ibadah sebagaimana penuhnya ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, ada nggak sih, Kak, tips dari Kakak nih cara tetap kita tuh biar istiqomah gitu, Kak? Ya, jadi untuk terus konsisten beribadah sebagaimana kayak di bulan Ramadan ini, aku punya tips nih, ada 6 tips loh. Oh, banyak juga 6. Iya. Apa tuh, Kak? Yang pertama, kita jangan muluk-muluk dulu. Jangan muluk-muluk gimana Mhm, tuh maksudnya? kita jangan muluk-muluk dulu, mau yang banyak-banyak gitu loh. Yang penting konsistensinya, kualitasnya. Kita nggak usah ngitung kuantitasnya terus. Yang penting kita hitung kualitasnya udah bagus atau belum. Yang kedua, sebagaimana yang aku bilang tadi, jadikan ibadah ini sebagai rutinitas, bukan sebagai suasana. Kalau misalnya suasana hilang, ibadahnya juga kayaknya hilang, lenyap gitu aja kan. Yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan dari diri kita sendiri. Biasanya nih, kalau bulan Ramadan kan suka ada halkoh-halkoh atau kajian-kajian gitu ya. Iya, betul. Nah, gimana caranya kita nemuin kajian itu sendiri di luar bulan Ramadan. Kita bikin mini Ramadan di bulan-bulan lainnya. Jadi kita terus ngaji, terus, belajar ilmu agama, terus belajar-belajar yang lainnya di halqah-halqah atau bersama ustadz, bersama para dosen, atau bersama para teman yang kita rasa lebih pintar daripada kita. Yang keempat, kita bisa, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di bulan yang telah kita lewati. Kalau misalnya kita nggak ngeevaluasi nih, biasanya kita kayak, "Wah, kayaknya aku udah keren deh," gitu kan. Kalau kita evaluasi, kita tahu mana yang kurang, mana yang miss, mana yang harusnya kita tingkatin. Jadi, eee, hal-hal yang miss itu, hal-hal yang kurang itu bisa kita perbaiki di bulan kedepannya, dan itu kita harus lakukan di setiap bulan. Bukan di bulan Ramadan aja ya, Iya, Kak. betul. Selanjutnya apa tuh, Kak? Yang kelima, itu adalah perbaiki niat.
Perbaiki niatnya apa? Kalau bulan Ramadan itu biasanya orang tuh kayak, eee, kayak tadi tuh yang aku bilang, ibadahnya tuh untuk vibes-nya, bukan untuk Allahnya. Bukan dalam artian aku bersuudzon kepada orang ya, Mmm, cuma kan sebagai awam aku juga ngerasa kalau Ramadan tuh kayaknya vibes-nya beda vibes-nya gitu. beda, heeh kan. Jadi, perbaiki niatnya bahwa ibadah kita itu, puasa kita bukan cuma untuk si Ramadannya, tapi harusnya untuk Rabb, untuk Tuhan kita, untuk Allah. Karena hanya kepada Allah kita bersembah gitu kan. Jadi kita harus perbaiki niat diri kita untuk, melakukan ibadah hanya kepada Allah. Nah, untuk yang terakhir, Untuk yang terakhir ini adalah cara yang paling praktikal yang bisa kita lakuin biar rasa rasa Ramadan itu menimbulkan rutinitas untuk diri kita, yaitu adalah puasa Syawal, 6 hari loh. puasa sunnah ya, Kak? Iya, itu puasa sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tadi Kakak bilang puasa Syawal. Nah, itu tuh Puasa puasa Syawal Syawal. tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, itu tuh puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, selama 6 hari. Boleh berturut-turut atau boleh juga, ada di skip-skipnya gitu, tapi nggak boleh di bulan nggak boleh di tanggal 1 Syawal. Gitu. Karena kalau tanggal 1 Syawal itu kan tanggal kita harus berbuka, gitu kan. Nah, dari puasa Syawal itu yang tadi Kakak udah bilang, Mhm. keutamaannya tuh apa tuh, Kak, dari puasa Syawal tersebut? Puasa Syawal itu ada 5 keutamaannya loh. Nah, dalam kitab Lataiful Ma'arif, keutamaan puasa Syawal yang pertama adalah sebagai penyempurna puasa Ramadan. Kalau dalam sholat, kita kan ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Itu adalah untuk menyempurnakan sholat Sholat yang wajib. wajibnya. Nah, puasa sunnah Syawal ini adalah puasa untuk menyempurnakan puasa Ramadannya, gitu. Yang kedua, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dan tertulis di dalam Sahih Muslim, puasa Syawal ini seperti puasa setahun penuh. Berarti 6 hari itu udah kayak setahun itu kita puasa terus Mhm. gitu, pahalanya sama kayak puasa setahun penuh. Lalu yang ketiga adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Kenapa sih bisa jadi tanda diterimanya puasa Ramadan? Karena amalan, yang baik setelah amalan yang baik, menandakan bahwa amalan yang sebelumnya itu diterima, atau amalan yang sebelumnya itu sudah baik. Jadi kalau kita, misal A itu baik, lalu kita melanjutkan dengan B yang baik, maka kita tahu nih, yang A itu insya Allah sudah baik. Nah, tapi kalau A-nya baik, B-nya jelek, Mhm. Gimana tuh, Kak? ya bisa jadi si A ini belum sebegitu baik gitu. Jadi insya Allah saat, kita melakukan ibadah yang baik, setelah ibadah yang baik, mudah-mudahan ibadah yang sebelumnya itu juga sudah baik. Lanjut yang keempat kali ya. Nah, yang keempat adalah tanda syukur kita kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi, insya Allah, kalau kita bersyukur dengan puasa Syawal ini, puasa Syawal yang nantinya kita akan jalani, mudah-mudahan puasa-puasa yang sebelumnya diterima oleh Allah dan Mhm. Allah mengampuni dosa kita. Amin. Nah, untuk yang kelima ini adalah praktikalnya nih, ibadah Ramadan yang tidak terputus. Jadi, kalau kita udah ibadah di bulan Ramadan 1 bulan penuh, ibadah puasa 1 bulan penuh lalu disusul dengan ibadah puasa Syawal, insya Allah ibadahnya ini akan menjadi rutinitas yang tertanam. Sebagaimana yang aku bilang tadi, kalau kita itu mau ibadahnya konsisten, jangan hanya dibangun rasanya aja, tapi dibangun juga
dibangun juga konsistensinya, dan dibangun juga rutinitasnya gitu. Kalau kita udah rutin, rasanya tuh kayak, nggak berat lagi kan? Ya Mhm. betul. Kita nafas nggak berat kan, karena kita rutin nafas. Betul. Sebenarnya udah kita rutinin itu bakalan udah enjoy aja ngejalanin ya, Kak, asalkan kita, Iya, eee, konsisten dan ngerutinin itu. iya Atau benar mungkin benar. kita sambil makan aja kali ya Iya nih sandwich-nya. kayaknya Aku enak. nggak sabar banget, kayaknya enak banget, Kak. Wow. Kak, aku mau tanya, aku kepo banget. Oke, apa nih? Sandwich Kepo apa nih? ini seperti biasa, filosofinya apa sih, Kak? Oh, sandwich ya? Mmm, Sandwich itu kan berlapis-lapis ya? Ada lapisan rotinya dan ada lapisan isiannya. Isiannya juga banyak tuh, ada lettuce-nya, ada pickles-nya, ada smoked beef-nya, dan ada saus-sausnya tuh yang enak banget Betul. tuh ya. Nah, ibarat, Ramadan ini adalah awalnya nih, lalu dilapisi dengan bulan lain. Nah, bulan lainnya itu justru harus lebih spesial dong. Maksudnya ibadah kita harus lebih spesial untuk menyambut Ramadan yang akan datang. Ramadan yang di roti sandwich yang penutupnya ini, biar membuka roti sandwich lain yang lebih enak. Lapisan-lapisan lain yang lebih enak gitu kali Iya, ya? bener. Jadi, lapisan-lapisan itu adalah bagaimana kita harus, membuat kenyamanan, kenikmatan dalam ibadah kita, agar kita bisa menutupnya, khawatimnya itu bagus juga. Jadi kita bisa start Ramadannya ini lebih bagus lagi. Jadi Ramadan tahun ini bagus, tapi Ramadan tahun depan harus lebih bagus lagi. Bagaimana Ramadan tahun depan bisa lebih bagus? Adalah dengan latihan-latihan yang kita bangun di bulan-bulan setelah Ramadannya. Aku juga mau bilang makasih banyak sama Kak Isfi, karena udah mau dengerin curhatan aku. Bahkan di episode kemarin juga aku udah nyampein 3 curhatan dari para sahabat muslimah yang lagi nonton ya, Kak. Iya. Nah, karena ini udah mau episode terakhir, Mhm. aku juga mau pamit sama teman-teman di rumah, sama sahabat muslimah yang lagi nonton, dan mau bilang juga, ke kalian bahwa nasihat-nasihat yang udah Kak Isfi kasih selama ini ke kita, semoga bisa kita terapin bareng-bareng. Dan mungkin sebelum kita pamit, kita maaf-maafan dulu kali ya sama teman-teman. Kakak mungkin ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita di bulan Ramadan dan memberikan kita semangat untuk terus konsisten beribadah nantinya setelah bulan Ramadan. Dari aku pribadi, aku memohon maaf lahir batin sama Kak Isfi. Aku juga ya, maafin aku. Ya, dan buat teman-teman di rumah, sahabat muslimah yang lagi nonton juga aku mohon maaf lahir dan batin. Semoga, apa yang udah kita terapin di bulan Ramadan itu akan menjadi kebiasaan baik kita di bulan-bulan berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga buat kalian buat saling memaafkan dan selamat lebaran. Kita pamit ya, Kak. Iya, Assalamualaikum semuanya. waalaikumsalam.